He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Adonai Rotse atau Tuhan mau. Nah, seringkali saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita yang berkata, saya mau. Tuhan, saya mau ini. Bapak Yahweh, saya mau ini. Yeshua Masiah, saya mau ini. Kita mau, saudara. Tetapi kalau pertanyaan itu kita balikkan, sekarang apa yang mau Tuhan buat kita? Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ada sebuah kisah saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Apa yang pernah dialami oleh seorang yang sakit kusta, saudara? Ada orang yang sakit kusta dan ini membuat Yeshua takjub. Kenapa, saudara? Ini berbeda dengan yang lain. Banyak anak-anak Tuhan kalau berdoa, Tuhan saya pengen sembuh, Tuhan saya mau sembuh, selalu berdoa begitu, saudara. Tuhan saya mau diberkati, Tuhan besok saya mau pergi lindungi saya. Ini kebanyakan yang seringkali kita ucapkan, saudara. Tetapi berbeda dengan pelajaran yang kita akan sebagai contoh saat ini, yaitu orang yang sakit kusta, saudara. Di dalam kitab Matai pasal 8 ayatnya 2 dan 3. Matai pasal 8 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ayat 2 terlebih dahulu yang berbunyi demikian. As hitharem et bitsora istakaweh lowa amar adoni im tirse tukhal letaher oti. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Osit Yeshua et yadona gabo wa amar rotse ani hitaher umiat nirpea sarte eto. Yang artinya, saudara, dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata. Perhatikan. Dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Kemudian ayat 3 dikatakan, dan dengan mengulurkan tangan Yeshua menjamah dia serta berkata, aku mau. Di sini ada katakan rotse ani atau ani rotse, ya saudara. Aku mau. Biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ada hal yang sangat dahsyat kalau kita boleh lihat dari Dafar Elohim ini, saudara. Kenapa Yeshua Masiah mau menyembuhkan orang kusta ini? Sedangkan banyak orang, kalau orang sakitnya itu kusta, itu kalau zaman dulu itu diasingkan, artinya dikarantina. Orang nggak mau ketemu, saudara. Tetapi Yeshua mau. Ini yang berbeda, saudara. Banyak orang, saya mau Tuhan. Tetapi orang kusta ini berbeda. Makanya yang dia katakan, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Kenapa orang kusta ini tidak ngomong, Tuhan atau Yeshua, aku mau engkau sembuhkan aku. Tetapi dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Kayaknya bahasanya sama-sama meminta, saudara. Meminta kesembuhan. Tetapi orang kusta ini berbeda dengan orang lain pada umumnya. Kalau orang lain pada umumnya termasuk saya dan saudara, mungkin akan bilang, Tuhan Yeshua sembuhkan saya sakit. Tuhan Yeshua berkati saya. Tuhan Yeshua pulihkan saya. Tuhan Yeshua lariskan dagangan saya. Ini kebanyakan. Tapi orang kusta ini berbeda. Yeshua, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Artinya apa maunya Yeshua dalam hidup kita? Kenapa Yeshua Masiah mau menyembuhkan orang kusta itu? Yang pertama, saudara,
Orang kusta itu mau datang kepada Yeshua Masiah. Dan kalau kita baca ayat pertama 8 ayat yang kedua dikatakan dan tampaklah seorang kusta yang datang. Artinya yang pertama itu mau nggak kita datang sama Yeshua? Berapa banyak maunya Tuhan yang datang sama kita? Coba saudara perhatikan saat saudara itu lihat ibadah di sebuah gereja, khususnya termasuk gereja kita sendiri. Ya Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami hari ini, hadirlah. Saudara, berapa banyak yang seperti inginnya Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan, hadirlah dalam rumah tangga saya. Saya rindu setiap hari Engkau hadir dalam rumah tangga saya, dalam pelayanan saya, dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya. Itu kebanyakannya seperti itu. Tetapi kalau dibalik, mau nggak kita datang sama Yeshua? Waktunya ibadah, kita ibadah. Waktunya kita berdoa, waktunya kita memuji, Perhatikan apa yang dilakukan seorang kusta itu. Dan tampaklah seorang kusta yang datang. Artinya dia yang datang karena dia butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jika kita butuh kepada Yeshua Masiah, kita butuh Bapa Yahweh, harusnya kita yang datang, bukan Tuhan yang disuruh datang ke tempat kita. Paham saudara sampai di sini? Ini yang pertama. Makanya dia katakan orang kusta itu mau datang kepada Yeshua Masiah. Artinya sebelum Tuhan mau, kita dahulu yang mau datang kepada Yeshua Masiah. Berapa banyak yang kita selalu bilang, Tuhan aku mau seperti ini, aku mau. Tapi kitanya yang gak mau. Saudara, banyak orang, Tuhan saya pengen diberkati, anak saya pengen berhasil. Tapi kita sendiri gak mau datang sama Yeshua, saudara. Ini berbeda, makanya kasus ini berbeda dengan yang lain. Seorang yang kusta ini dia mau datang kepada Yesus. Artinya sebelum Tuhan mau buat dirinya, dia mau datang dulu menghampiri Yeshua. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, orang kusta menyembah Yeshua. Saudara, orang kusta itu menyembah Yeshua Masiah. Artinya ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bisa ngambil hatinya Tuhan. Dia menyembah dulu, artinya menyenangkan Tuhan dulu. Artinya dia mau merendahkan hati. Artinya mau merendahkan diri di hadapan Yeshua Masiah. Selain datang, dia mau datang. Yang kedua, dia mau menyembah. Artinya ada kerendahan hati, ada merendahkan dirinya juga di hadapan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih, kita sering nyanyi pujian, Ya Yahweh, ku sujud di kakimu. Bener gak itu kita praktekkan? Yeshua, Bapak Yahweh, aku mau sujud di kakimu. Artinya ada kerendahan hati, juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak merasa saya mampu, tetapi saya butuh Tuhan. Nah, orang kusta ini ada dikatakan dalam kitab suci, saudara. Dikatakan di sini histakaweh, artinya ada dia mau menyembah. Saudara, kadang beda. Coba kalau kita punya anak, saudara, terus anak itu bilang gini, Pak, sepatuku jebol, beli dong. Nah, dengan anaknya bilang, Pak, kenapa? Aku butuh nih, tolong papa, aku tolong nih, sepatuku udah rusak nih, gimana? Dengan rayuan itu sudah berbeda. Pasti orang tuanya akan, gak ada pun saya carikan bagaimana anak ini, bagaimana dia pintar merayu orang tuanya. Artinya dia bisa mengambil hati. Saudara, yang kedua. Yang ketiga, dia katakan apa, saudara? Dia katakan gini, dan dengan mengulurkan tangan Yeshua menjawab. Yang ketiga dikatakan, Tuhan, nah orang kusta ini berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Yang ketiga, saudara, yaitu jika Tuhan mau. Saudara, bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan Yeshua mau dalam hidup kita. Artinya apa maunya Tuhan dalam diri kita. Jika engkau mau, artinya biar kehendak Elohim yang terjadi. Artinya jadi bukan kehendak kita. Apalagi memaksa Tuhan atau ngatur Tuhan. Yang repot itu banyak sekarang yang sukanya ngatur Tuhan, bahkan ngancem. Tuhan, saya berdoa, saya sudah berdoa berkali-kali sungguh-sungguh, tapi belum ada jawaban.
Sekali lagi kalau saya berdoa dan Tuhan nggak jawab doa saya, malas saya doa lagi, saya nggak ibadah. Nah ini sudah maksa ngatur, saudara. Bisa nggak seperti orang yang sakit kusta? Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Dia yakin Yesua itu pasti bisa. Tetapi dia tidak bilang, coba kalau dia ngomongnya begini, saya tahu engkau pasti bisa menyembuhkan aku. Mau nggak sembuhkan aku? Pasti berbeda lagi, saudara. Tapi dia, jika engkau mau ya Tuhan, sembuhkan aku. Saudara, ini konsep yang berbeda. Makanya kadang bahasa WA, bahasa SMS dengan perkataan itu kadang berbeda. Tulisannya, ucapannya bisa sama, tapi orang bisa mengartikannya berbeda. Makanya kadang saya nggak bisa. Saya kalau punya sesuatu masalah belum ketemu orangnya, saya nggak mau. Karena bahasa WS, maaf ya, mungkin gitu saudara. Maaf aku nggak bisa ke situ, atau maaf kamu kok gini sih. Padahal mungkin maksudnya nggak seperti itu. Tapi karena bahasa bacaannya orang lagi nggak nyaman hatinya, penerimaannya bisa berbeda. Tetapi kalau kita ketemu kan ekspresinya bisa berbeda. Maaf biasa dulu, saya minta maaf. Nah ini sudah berbeda saudara. Nah ini yang sering kali terjadi. Saya dulu pernah bersaksi, untuk menyelesaikan masalah itu saya menunggu orang sampai 6 jam. Padahal justru ini jujur ini bukan masalah saya. Ini antara masalah teman saya dengan orang itu. Cuman kenalnya melalui saya saudara. Dan saya tidak pernah urusan bisnisnya mereka, saya nggak tahu. Saya sudah kasih tahu teman saya, nanti kalau ketemu sama orang ini jangan urusan bisnis ya, jangan urusan uang. Ya, tapi ternyata di belakang dia urusan bisnis sendiri, kosmetik saudara urusannya. Dan ternyata macet. Begitu dia, waktu uangnya banyak dia nggak punya masalah. Tapi begitu uangnya sudah menipis baru kerosok, waduh aku punya uang di sana nih, macet. Ingat, wah terus teror terus. Nah saat saya ngasih nomor teleponnya saya merasa tertuduh. Dan orang itu bilang menyalahkan saya karena ngasih nomor teleponnya. Dan apa yang terjadi? Saya tungguin 6 jam loh, bayangin, nunggu di depan rumahnya dia. Istrinya sudah bilang, Pak nggak apa-apa, saya sama Pak Mul nggak ada masalah apa-apa. Tapi saya harus ketemu. Begitu saya ketemu orangnya, Pak saya minta maaf, saya salah karena ngasih nomor Bapak kepada orang itu. Nggak apa-apa Pak, coba ngucapin kata nggak apa-apa aja nunggu 6 jam. Tapi hati saya udah lega. Kalau sudah selesai, sampai hari ini kami tetap berhubungan dengan baik seperti keluarga yang baik saudara. Tapi saya memang nggak pernah mau menunda masalah. Saya nggak mau menunda-nunda masalah itu kepada siapapun. Karena bagi saya sekali menunda masalah itu akan terus berlanjut. Nah saudara yang dikasih oleh, ini yang ketiga. Jadi ada 3 hal orang kusta itu mau datang. Bisa nggak kita ini kalau diposisikan kita, mau nggak kita datang sama Yesua? Jangan apa maunya Tuhan yang datang sama kita, kita yang datang. Kedua ada kerendahan hati, kita sujud menyembah kepada Bapa Yahweh Elohim Besim Yesua Masih. Ada kerendahan hati, ada kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jika Tuhan mau biarlah kehendaknya yang terjadi. Kita sering berdoa, Tafu malkuteka ya asiritsoneka, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu. Jadi yang terjadi itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Yesua Masih mau mentahirkan kehidupan kita, mentahirkan sakit kita, mentahirkan keluarga kita, mentahirkan ekonomi kita, dan segala pergumulan kita. Amin. Yesua Masih pasti mau mentahirkan apa yang ada dalam diri kita. Dengan catatan yang pertama yang kita harus lakukan, dengan belajar seperti yang dilakukan oleh orang kusta, yaitu yang pertama adalah datang kepada Yesua HaMashiach yang sanggup mentahirkan kita. Amin. Mau nggak kita datang sama Yesua HaMashiach? Matius 11 ayat 28 dikatakan demikian saudara. Biuelaikal ha'amilim wa ha'amushim wa ani amsyalakem menuha, yang artinya datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Amin. Dan Yesua nggak pandang pilih, tidak ada skala prioritas, nggak ada. Wah ini sakitnya kronis, saya sembuhkan dulu, tidak juga. Wah ini orang kaya, kamu datang duluan, tidak. Wah ini orang yang butuh duluan, enggak.
Tetapi Yesus katakan, datanglah kepadaku kamu semua, siapapun, tidak pernah melihat suku, agama, ras, apapun. Pokoknya yang mau datang yang Yesus, dikatakan yang berlelah dan berbeban berat. Artinya semua orang yang punya masalah, silahkan datang sama Yesus Masih, maka aku akan menyegarkan kamu. Amin. Memulihkan, itu yang pertama. Mau nggak kita datang sama Yesus Masih? Mau nggak kita berlutut di bawah kaki Yesus Masih? Yang kedua, tetap taat dan setia, sujud menyembah kepada Aba Yahweh Elohim besim Yesus Masih dengan penuh kerendahan hati. Saudara yang kenapa saya kasih catatan tetap taat dan setia, sujud menyembah kepada Aba Yahweh Elohim besim Yesus Masih dengan penuh kerendahan hati? Karena banyak orang datang kepada Aba Yahweh Elohim besim Yesus Masih, kelihatannya taat, kelihatannya sujud menyembah, tapi tidak ada kerendahan hati. Ada nggak kira-kira? Ada yang seperti itu, karena merasa saya sudah paling hebat. Jadi penyembahannya ibadah yang menilai dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena sudah merasa dirinya paling hebat, saudara. Nah ini yang bahaya, saudara. Saya mau beri contoh. Buktinya siapa, saudara? Lihat, waktu ada orang berdoa dan dia orang yang ahli kitab, orang Farisi, dia katakan apa? Ya Tuhan, Bapa Yahweh, aku tidak seperti kebanyakan orang itu. Dia perzina, pemungut cukai, sambil dia katakan sambil dia bangga. Ini berdoa tapi mencela orang lain. Nah inilah yang namanya saya bilang kita butuh kerendahan hati. Berbeda dengan Yesus kasih ilustrasi, ada seorang pemungut cukai dan dia berkata, Tuhan, sambil menepuk dada dia bilang, aku orang berdosa, penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan. Dan Yesus menilai ini jauh lebih baik. Amin. Jadi saudara yang dikasih, kenapa saya kasih catatan tetap taat, setia dan sujud menyembah kepada Bapa bersama Yesus Masih dengan penuh kerendahan hati. Ibadah itu kita tidak perlu sombongkan. Wah, saya sudah mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus Masih. Tetapi kalau sifat dan perilaku kita justru tidak mencerminkan kalau kita anak Elohim, justru malah mencela Elohim kita. Makanya kita harus belajar, jangan menilai diri kita sendiri. Kita biarkan orang lain menilai, biarkan Tuhan yang menilai hati kita. Hati kita bersih apa tidak, itu yang tahu hati kita. Itu adalah Elohim. Makanya sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu hati kita kok. Kita mau ngomong saya bangga seperti ini, tapi Bapa Yahweh justru tahu hati kita. Buktinya David katakan waktu dipilih jadi raja, katakan apa Bapa Yahweh? Aku tidak melihat perawakannya, tapi aku melihat hatinya. Memang perawakan David juga sudah tampan, saudara, tapi hatinya jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Karena saudara, kenapa saudara dikasih Tuhan gitu? Manusia selalu memilih yang baik, tetapi Bapa Yahweh pasti memilih yang terbaik buat hati kita. Amin. Jadi hati kita itu jangan cukup baik, tapi harus dibuat menjadi terbaik, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 95 ayat 6 dikatakan demikian, saudara. Boulistakawe wenik ra'a nikfreka lifne Yahweh osenu. Marilah biarlah kita menyembah dan sujud, biarlah kita berlutut di hadapan Yahweh pencipta kita. Amin, saudara. Biarlah kita, marilah kita menyembah dan sujud. Nah, orang sudah sujud menyembah harus rendah hati. Gak ada orang sujud menyembah tapi jangan sujud menyembah. Makanya kalau sudah membaca kitab suci, banyak anak-anak Tuhan kalau dia sujud sampai mukanya sampai ke tanah. Kenapa? Karena dia butuh kerendahan hati. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, biarlah segala permohonan dan doa dan pergumulan kita hanya kehendak Elohim yang terjadi. Amin. Jadi kita tidak perlu memaksa atau ngatur Tuhan, saudara. Apalagi ngancem, tidak perlu. Kita biarlah Bapa Yahweh, saya sakit, saya yakin saya sembuh, tapi bukan kehendakku yang jadi, karena kehendakmu yang terjadi. Amin. Dan kehendak Bapa Yahweh pasti terbaik buat kita kok. Amin. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi secara otomatis kesembuhan pasti diberikan, tinggal kita mau nggak kerendahan hati. Matius 6 ayat 10b,
jadilah kehendakmu. YAC Retsodeka. Amin. Jadilah kehendakmu dalam hidup saya Bapa, dan pasti terjadi dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jika Elohim selalu mau ya dan ada buat kita, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga mau dan selalu ada buat Elohim kita? Amin. Mari buat kita juga selalu ada. Kita sering mendengar dulu pujian begini, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Yahweh terdengar, bila setiap orang dipanggil beriman, bila namaku dipanggil ku ada. Amin. Anda mau gak kita selalu nama kita dipanggil Tuhan kita ada? Mari kita buat dimanapun, belajar. Cuma 3 hal supaya apa yang menjadi kerinduan kita terjadi. Yang pertama, datanglah kepada Yeshua Masiah. Datanglah kepada apa Yahweh. Amin. Sebelum Tuhan datang, kita datang duluan. Amin. Memohon belas. Yang kedua, tetap sujud menyembah kepada apa Yahweh Elohim bersem Yeshua Masiah dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga, kehendak Tuhan biarlah yang terjadi dalam hidup kita. Bukan maunya kita, tapi maunya Elohim. Sekali lagi, jika Elohim selalu mau dan ada buat kita, apakah kita juga mau dan selalu ada buat Elohim kita? Amin. Jadilah selalu ada buat Bapa Yahweh bersem Yeshua Masiah. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim bersem Yeshua Masiah.